Oke, setelah user interface-nya, kita belajar untuk menghubungkan database-nya. Menghubungkan ke database-nya, kita buat sebuah filenya kita kasih nama apa saja terserah. Koneksikan, konektorkan, hubungkan, merah, putih, terserah. Mau kasih nama apa? Bukan script untuk menghubungkannya. Kita kasih nama konektor. .php. Oke, lalu kita ketikkan skripnya. Jadi nanti saya punya kumpulan skrip, nanti saya kasih ke kalian. Koneksi ke database. Nah, ini kita ambil. Tapi nanti kalau kalian pemula, kalian belajar jangan copy paste untuk skrip. Ngerti ya? Untuk skrip belajarlah ketik manual. Meskipun itu banyak. Kenapa? Karena masih pemula. Jangan copy paste, kecuali saya boleh, saya sudah terbiasa. Kalau kalian belum apa-apa belajar copy paste, apa yang akan kalian dapat? Meskipun kecil, meskipun banyak, ketik saja paksa. Nanti dengan sendirinya kalian akan ingat. Nanti pada saat semester atas tuh kalian coding tidak akan melihat lagi skripnya. Jadi ketik. Nah, itu termulai dari sekarang. Jadi misalkan kalian googling nih, dapat di Google skripnya banyak tuh. Ada skrip untuk ini. Ya sudah, kalian jangan copy paste, kalian mengetik saja. Ketik ulang dan ikut. Tapi untuk pelatihan di sini saya pakai copy paste. Karena saya sudah bisa buat web, kalian kan belum. Nah, jadi ini adalah script untuk koneksinya. Jadi ini namanya variabel konektor untuk menyimpan dia punya strip connect-nya. Jadi ada localhost, ada root, dan ada nama database. Kemudian di sini untuk ngecek koneksi, kalau koneksinya gagal ya dia tampilkan di layar bahwa koneksinya adalah gagal. Nah, sekarang nama database-nya kita harus samakan dengan di tadi yang di exam tadi, namanya apa? DB Moge atau Moge? Kita lihat lagi. Namanya adalah DB Moge. Nah, kita ketik di sini. DB Moge. Ini namanya localhost. Nah, kalau seandainya kalian sudah online kan, nanti ada kasih tuh nama hostingnya. Root, nama usernya juga ada. Ini kosong, ini artinya ini untuk isi password. Nah, MySQL kalian saat kalian buat pakai CMD kan passwordnya kosong toh. Kalian enter saja kan. Nah, berarti di sini juga kosong. Tapi kalau MySQL kalian saat itu harus dimasukkan password, maka di sini masukkan passwordnya yang itu. Supaya dia bisa masuk ke dalam MySQL-nya. Mengerti? Perhatikan dengan baik. Nah, setelah itu selesai. Ini adalah script untuk koneksinya. DB Moge. Selesai. Selanjutnya kita tutup sah. Sekarang bagaimana mengambilnya? Ini kan DB Moge, ini konektor kan untuk koneksi kan. Nah, sekarang kita hubungkan dengan form index. Form index yang berisi user interface tadi, user interface yang ini, ya kan? Nah, kita pakai include. Jadi scriptnya adalah kita pakai script PHP. PHP itu ditandai, script PHP itu diletakkan di antara dua tag. Tag pembuka dan tag penutup. Script apapun yang ada di antara dua tag itu dinamakan script PHP. Namun kita bisa kombinasi dengan script yang lain. Cara membuat script PHP. PHP itu ditandai dengan tanda tag buka, yaitu lebih kecil, tanda tanya PHP. Ini tag buka. Sementara tag tutupnya adalah tanda tanya lebih besar. Ini adalah script PHP-nya. Jadi kita tinggal ketikkan di bagian tengah sini. Jangan ketikkan di luar. Intinya kalau mau buat bahasa program PHP ya ketik di tengahnya sini. Di luar ini HTML, ini bahasa HTML, ini bahasa PHP. Oke, untuk menghubungkan ke konektor tadi kita pakai perintah include. Jadi ada namanya include spasi tanda petik. Kita ketikkan dia punya nama file. Nama file konektor kan? Konektor titik P diakhiri dengan tanda titik koma. Selesai. Hanya seperti ini. Kalau konektornya berada di folder lain, misalkan di dalam folder Moge ada satu folder yang namanya folder
folder apa nama merah. Di dalam folder merah ada file connector.php. Berarti lokasi di sini harus ditulisan nama foldernya merah garis miring konektor. Berarti ya ini menunjukkan root lokasinya. Tapi karena nama konektornya ini dia dalam satu folder bersama dengan file index, maka kan dia tidak perlu masuk ke dalam folder lagi toh. Berarti sonde. Nah, kan dia ada sama-sama satu folder. Kalau sama-sama satu folder, ya langsung ketik saja nama filenya. Selesai. Selanjutnya, kita akan membuat script untuk menampilkan visi. Visi tadi kita sudah input, kan belum? db-moge. Tadi kita input anggota, sudah, buku tamu, sudah, jabatan, sudah, profil. Belum ya? Kita isi dulu. Nama komunitas apa? Moku. Moge. Oke. Lalu alamatnya. Alamat apa? Jalan Sudirman nomor 74, kelurahan apa? Kelapa Lima, kecamatan Oebobo, kota Bank NTT. Kemudian teleponnya berapa? 0380. Emailnya moku 96 @moku saja. Jangan, ini kan web resmi. Nama webnya misalkan moku.com misalkan. Moku.com berarti emailnya adalah support ya kan @moku.com toh. Harus ambil dia pun nama domainnya moku.com, bukan Gmail lagi. support@moku.com. Nanti saat kalian beli hosting, kalian dapat emailnya juga, email perusahaan. Lalu visinya apa? Kita cari di Google. Visi apa? Komunitas motor dibayang nih. Komunitas motor gede, moge. Arab masuk untuk melihat ini. Menjengkelkan. Nah ini sudah ada, kita ambil dari sini Sang. Komunitas motor Komi, ini namanya Komi. Kita ketik yang baik ya. WordPad. Kita sampai jam berapa? Oh, masih lama. Apa tadi? Komunitas motor gede Kupang kan? Gede Kupang, jangan ribut. Atau Moku tadi ketemu punya. Kan suka-suka kasih singkatan. Merupakan komunitas yang didirikan oleh siapa? Siapa yang didirikan? Agung apa tadi? Bukan. Agung Sedayu. Dan 3 kawannya pada tahun berapa? 2019 silam. Komunitas ini mewadai pencipta pocket bike bermesin 2 tak. Moku didirikan karena ketertarikan Agung
dan kawan-kawannya akan Pocket Bag. Selain tampilannya yang unik dan lucu, Pocket Bag ternyata juga memiliki performa yang kencang. Anggota komunitas ini berasal dari beragam daerah seperti Soe. Apa lagi? Malaka dan beberapa di Atam Timur dong, Sa. Jika ditotalkan, anggotanya sudah mencapai ribuan orang. Selain berkumpul di Kupang, Moku juga kerap melaksanakan tutorial touring lintas provinsi. Jangan lintas kabupaten aja. Oke, jadi kita ambil kontennya, kita sisipkan di bukan di visi, dia di deskripsinya. Visinya untuk apa nih? Visinya apa? Mudah-mudahan ada. Oh, ini ada. Visinya apa? Ketong ketik kok. Apa visinya? Visi dia kan sebenarnya mau gini kan komunitas hobi dan sosial. Kan gerakan sosial kemasyarakatan toh. Apa? Mewujudkan anggota, mewujudkan peserta peserta Moku apa? Sisa yang solid terus berjiwa sosial tinggi terus peduli terhadap serta apa? Menjalin silaturahmi satu sama lain. Udahlah. Lalu misinya apa? Misi mereka mau buat apa? Misi apa ya? Menjadikan apa? Menjadikan apa? Yang lain kasih masukan dulu. Wadah penyaluran hobi olahraga. Olahraga apa? Olahraga sport. Ketik nih. Lalu tujuannya apa? Tujuannya meningkatkan relasi antar sesama manusia. Udah ada. Udah ya, go.
Selesai. Profilnya sembarangan ini. Nanti kalian isi dengan baik. Oke, kita kembali ke depan. Sekarang kita akan mengisi. Pertama adalah dia punya alamat. Alamat di bagian footernya ini. Kita isi alamat kan. Nah, untuk itu di bagian script yang paling atas, kita akan ambil script untuk mengambil data dari, kan kita mau ambil data dari database, kita masukkan di dalam sini kan. Nah, berarti kita ambil script untuk, nanti kalian pakai ketik. Kita ambil script ini, nanti saya jelaskan. Kita letakkan di dalam sini. Saya hapus dulu. Oke. Perhatikan di depan. Nah, ini dia punya penggalannya. Nah, nanti akan kalian ketik. Script ini untuk apa? Mengambil data dari database. Data sama dengan MySQL. Ini ada konektor. Konektor ini di nama kelas yang ini. Ini konektor. Kembali ke indeks. Select bintang from. Nama tabelnya apa? Jadi di coding itu gampang karena scriptnya itu pakai query. Kan kalian sudah tahu kan? Nah, jadi yang kalian pelajari query panjang-panjang tuh, nanti dia diletakkan di sini. Mau pakai select bintang kah, select apakah, semuanya nanti dipakai di PHP juga. Select apa nih? Kalau mau mengambil seluruh data dari database. Select bintang from. Select bintang from profil, select bintang from anggota, dan sebagainya. Kalau saya mau menampilkan di website saya, tampilkan profil, tampilkan nama anggota yang berjenis kelamin laki-laki. Berarti nggak tulis select bintang from anggota berjenis kelamin laki-laki. Taruh sini, nanti di web muncul. Jadi dia bukan muncul yang di MySQL lagi, muncul langsung di halaman webnya, sesuai dengan yang kita mau. Jadi kalian bebas tuh tulisnya. Terus script untuk simpan data ke mana? Script simpan data yang sudah kalian tulis, insert, into, tulis di dalam sini. Jadi apa yang kalian pelajari di SQL itu nanti dipakai di codingnya ini. Makanya saya bilang kemarin, saya kasih kalian latihan script itu banyak-banyak, supaya kalian belajar mengetik, dan saat coding di PHP nanti kalian sudah tahu maksudnya. Oke. Select bintang from. From apa? Kita mau menampilkan profil kan? Kan kita mau mengambilkan data yang ada di profil. Berarti select bintang from where. Select bintang from profil where. Where apa? Select bintang from apa? Profil. Tadi kan profil kan? Select bintang from profil saja. Tidak usah pakai where sah. Kan kita mau ambil semua data. Nah. Lagian data di profil kan hanya satu record. Ngapain pakai where lagi? Kan hanya satu. Select bintang from profil ini kita hapus. Berarti dia mengambil semua data yang ada di tabel profil. Setelah itu, jika data ditemukan, nah, jika data ditemukan maka di sini echo ini variabel D untuk dia mengambil dia punya atribut-atributnya. Saya enter ini dulu ke bawah. Pertama dia mengambil apa? Sekarang kita lihat di sini profil. Strukturnya adalah ID profil kan? Nah, berarti di sini saya tulis variabel ID profil sama dengan
Ambil ID profil yang ini adalah nama atributnya. Nama atribut yang ada di database ini, atribut kan. Nah, ini mewakili atributnya. Jadi scriptnya ini adalah dia akan mengambil value atau nilai dari atribut ID profil, dia simpan di dalam variabel yang namanya ID profil. Atau mau kasih nama variabelnya misalkan ID profil terserah. Ini bebas mau kasih nama apa saja. Tetapi yang bagian ini harus sesuai dengan atribut yang ada di dalam database. Dari sini kita kasih nama sama saja. ID profil. Oke, selanjutnya ketik lagi. Saya pakai copy paste, tapi kalian harus pakai ketik. Berikutnya adalah apa? Setelah ID profil, kita ambil apa lagi? Nama komunitas, alamat, telepon, email. Berarti di sini adalah nama komunitas. Terus alamat, kita ganti sebelah dulu. Alamat, telepon, terus email, lalu visi misi tujuan deskripsi. Visi misi rekam ke zone nih. Tujuan dan oke. Nanti di sini kita samakan. Ini yang kalau bagian ini adalah dari atributnya toh. Atribut yang dari database. Sementara nama variabelnya ini bebas. Kalian mau kasih nama apa, mau kasih nomor A1, A2, A3, A4 terserah. Yang penting jangan ada spasi. Saya kasih sama. Tapi biasanya programmer itu akan nama variabel dengan nama atributnya biasanya kasih sama. Visi misi. Ini kan. Oke. Jadi di profil nama komunitas, alamat, telepon, email, visi misi tujuan dan deskripsi. Sebenarnya sama tuh. Oh, ini belum ya? Mana lagi yang belum? Sudah. Terus di sini kita kasih trigger. Jika data ditemukan, kita kasih nama apa ya? Hasil. Variabel hasil sama dengan 1. Variabel hasil sama dengan angka 1 ya. Oke. 1 ini artinya ditemukan. Oke. Saya kasih keterangan di sini ditemukan. Ditemukan artinya data ditemukan toh. Kalau tidak ditemukan, maka dia akan LC di bawah. Kalau ditemukan tidak ditemukan hasilnya. Kalau ditemukan hasilnya 1. Kalau tidak ditemukan hasilnya 0. Ini artinya tidak ditemukan. Kita buat begini. Jadi script ini adalah dia menjalankan query select bintang from profile. Dia mengambil semua data yang ada di tabel profil. Kemudian script yang ini, jika if MySQL num row data lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 artinya jika datanya ditemukan toh. Kalau lebih besar dari 0 kan ditemukan. Maka dia akan menguraikan. Dia akan menguraikan masing-masing atribut. Dia disimpan ke dalam variabelnya masing-masing. Mengerti sampai sini? Kemudian jika tidak ditemukan, maka variabel hasil diisi dengan nilai 0. Jika ditemukan, variabel hasil diisi dengan nilai 1. Selanjutnya, sudah gampang ini. Kita tinggal panggil-panggil. Yang penting kalian ingat dia punya nama ini, nama variabelnya. Coba kalian foto itu. Foto itu nama variabel supaya saya tanya gampang. Sudah? Cukup bagian ini yang difoto, bagian ini. Bagian ini. Oke, cukup. Sekarang perhatikan.
Kita mau ambil visi. Ini visi Kak, dari bawah dulu. Mau dari atas atau dari bawah? Dari bawah saja. Di footer ini kita mau taruh alamat. Nah, berarti caranya adalah tinggal kita panggil tag PHP. Dimulai dengan apa? Dari sana berdiri. Tadi sampai mana tadi? Berdiri. Saya mau ketik PHP nih. Saya ketik apa? Bukan. Simbol PHP apa? Tag bukanya. Hah? Bukan yang belakang, Agung. Lebih kecil terus tidak sama dengan tanda tanya, terus lebih kecil tanda tanya PHP. Oke, terus tutup tagnya apa? Dia bisa lebih besar. Lebih kecil tanda tanya PHP itu untuk tag buka. Tag tutupnya tanda tanya lebih besar. Oke, itu script PHP-nya. Duduk. Oke, sebelah berdiri. Ulang lagi, tag PHP-nya bagaimana? Jangan lihat di situ. Tadi Agung sebut lebih kecil. Oke. Sekarang duduk. Kita kalau mau mengambil ini untuk isi apa? Alamat kan? Alamat itu dimenang variabel apa? Alamat saja kan? Berarti kalian tinggal ketik di sini. Echo itu perintah untuk mencetak. Echo variabel alamat. Titik koma. Selesai. Itu cara mengambilnya. Jadi nanti saat dijalankan, refresh, dia jadi seperti ini, muncul. Jadi dia sudah ambil data dari database. Jadi kan, kalau saya ini cara ambilnya begitu saja. Echo artinya cetak. Kalau perhatikan, kalau ini kan kayak terlalu besar. Kalau terlalu besar, kalian bisa membuatnya dengan small. Tab buka small, tab tutup small. Tab tutup itu di awal ditambah dengan garis miring di depan. Nah, ini tag buka untuk small, tag tutup untuk small. Jadi kata sebuah kalimat atau sebuah script yang diapiti oleh tag small buka dan small tutup, maka dia akan jadi kecil. Yang berada di antara ini. Maka lihat saat kita refresh, dia jadi lebih kecil sedikit. Sekarang kita ambil apa, Len? Ambil perintah untuk visi dulu. Sebelah berdiri. Mau ambil visi, ke mana ceritanya? Skripnya ke mana? Terus? Oke. Terus di tengahnya isi apa? Duduk, sebelah. Isi apa di tengah? Echo. Terus? Tidak bisa langsung visi apa? Sebut yang jelas. Skrip nih harus omong yang jelas. Jangan tiba-tiba langsung visi. Bukan PHP. Variabel visi kan? Cara tulis variabel visinya pakai simbol apa? Dolar visi. Jangan tiba-tiba langsung sebut visi, error nanti. Sebelahnya tidak ada. Lanjut situ. Diakhiri dengan tanda berdiri. Diakhiri dengan tanda titik koma. Selesai, duduk. Sekarang kita lihat di sini. Visi kah? Nah, ini posisinya salah. Dia posisinya di atas lagi. Harusnya posisinya di sini kan? Nah, berarti tadi ini kita cut. Ini harusnya tadi visi. Nah, yang kita ganti di bawah nih, yang lorem ini. Nah, ganti yang bagian sini body, Ctrl V. Jadi saat dijalankan seperti ini.
Jadikan isi. Jadi misalkan, kalau saya mau edit misalkan satu sama lainnya dengan damai. Nah, berarti kalian tinggal buka di profil, terus cari di edit, satu sama lainnya. Mana tadi? Di mana? Sesama manusia dengan damai, misalkan. Ini ada di mana? Tujuan, bukan. Visi. Oh, ini. Dengan damai. Sekarang kita pilih go. Nah, kalian lihat di sini. Dengan damai, muncul. Ini kita ganti manual. Nanti saat di pemrograman web, untuk mengedit ini kita buat pakai fungsi insert, update, delete. Jadi untuk menambah data ke database ya, kita tidak perlu buka-buka lagi database ini untuk ubah. Jadi, ini kita buat statis. Jadi dia mengambil data dari database untuk di display. Jadi itu manfaat daripada database tadi, tempat untuk menyimpan data, di mana data-data yang ada di dalam itu diambil, di display ke layar. Jadi ketika ada perubahan data, webnya itu kita tidak perlu rombak, kita hanya ubah isinya. Selanjutnya kita mau mengambil misi. Tadi sampai mana? Sebelahnya berdiri. Ambil misi, berarti ganti di sini kan? Oke. Oh langsung, misi ke mana? Iya PHP ini. Jadi, terus, omong jangan terbata-bata begitu. Terus. Oke, langsung script ya. Eko terus. Omong sendiri, yang lain jangan bisik. Eko mau menampilkan dia punya misi. Misi. Curut menulis variabel misi itu ke mana? Tanda dolar. Misi. Ini kita ulang 3 kali cuma masih lupa ini. Kan ini kita berulang-ulang terus nih. Variabel misi terus diakhiri dengan tag tutupnya tanda tanya lebih besar. Kalian hafal hanya ini struktur. Ini kan yang perlu dihafal strukturnya. Ini kita ulang yang ketiga. Yang berikutnya masih bingung-bingung juga nanti. Kurang nilainya nanti. Variabel misi duduk. Nah sekarang kita tinggal lihat di sini. Ada visi. Ada misi. Jadi kan. Sekarang kita masuk ke tujuan. Oke, sebelahnya. Untuk tujuan ke mana nih? Duduk. Oke, jadi ada visi, misi, tujuan. Selesai. Ini namanya web dinamis, artinya dia berubah-berubah sesuai dengan apa yang ada di database. Beda dengan statis. Kalau statis kita desain langsung di user interface. Apa keuntungannya dari dinamis? Ya ketika terjadi perubahan data, kita tinggal ubah datanya di database tanpa harus merombak dia punya program secara keseluruhan. Tapi kalau statis, kamu kalau mau ubah data ya kamu desain ulang deh, form, ketik ulang. Nah, itu kan lebih capek. Dan kita kami. Berikutnya adalah deskripsinya, sebelahnya. Deskripsi berarti kita ganti di yang bagian ini. Di fake image. Ganti di bagian atas ya. Nah ini. Di bagian sini kita ganti. P ini untuk apa? P ini untuk paragraf. Simbol artinya paragraf. Nah, kita sisipkan di sini. Ketik apa nih? Berdiri. Oke.
Oke. Kita lihat seperti ini. Sudah ada isinya. Selanjutnya kita akan membuat gambar. Nah, kita ganti nih gambar nih. Berarti kita cari dulu logo apa? Logo Moge. Yang mana yang bagus? Bentar, lainnya kita pakai alat yang latarnya alat nih sudah jelas nih. Yang mana? Logo Moge PNG. Yang mana? Ini kah? Ini PNG kan bukan? File, save image as. Oh, JPEG nih, jangan. Yang transparan. Atau ini. Logo saya buang-buang waktu nih. Ini sah. Atau ini. Tapi backgroundnya ini nih. Masa kita harus potong. Yang putih ini save image. Oh ya, PNG. Kita simpan di download. Oke, selesai. So in folder. Kita ambil gambar PNG ini. Kita crop dulu. Harusnya ada tulisan Moku. Oke, setelah itu ini kita kasih nama logo ya. Logo ini kita letakkan di folder kerja yang sudah kita buat di htdocs, lalu di Oke, kita tambahkan satu folder lagi untuk simpan gambar-gambar. Kita paste di dalam sini. Oke, logo ya. Di dalam sini ada logo. Oke, kita tutup. Setelah ditutup, nanti di sini. Nah, ini sudah ada folder image yang isinya gambar logo. Di fake image ini kita jangan pakai kelas. Di kelasnya tidak usah. Nah, kita ganti di bagian sini dengan gambar. Script gambarnya apa? Selalu ada dengan tag buka ya. IMG image. Hanya ini saja sih scriptnya. Hanya pakai satu tag, yaitu IMG. Lalu bagaimana cara ambil dia punya gambarnya? Pakai source src. Ketik dia punya rootnya. Dia ada di dalam folder apa? Image. Berarti kita ketik image terus slash logo titik png. Kemudian kita atur dia punya lebarnya. Lebar gambarnya kita pakai 100%. Atau mau pakai pixel boleh, persen boleh. Saya pakai persen. Oke, lalu posisi gambarnya saya mau taruh di tengah-tengah. Nah, kalau tadi untuk kecil berarti small kan. Kalau mau posisi berarti center. Berarti ada tag center di kiri. Dan yang di kanannya adalah tag center juga. Ini adalah untuk gambarnya. Image, satu tag saja dia. Image, lalu source-nya, lalu lebarnya. Mau atur tingginya berarti pakai width. Width, TH belakang, width. Nah, kalau mau tinggi berarti pakai pixel-pixel. Tinggal kalian atur mau berapa pixel. Kalau pixel tulisannya misalkan 100 pixel berarti 100 px. 100 px kali 100 px berarti dia bentuknya persegi 4. Nah, kalau saya pakai persen berarti nanti dia besarnya itu ya dia simetris. Jadi kalau misalkan dia persegi panjang ya dia besarnya ke samping toh. Tapi kalau kalian pakai pixel
Misalkan dia persegi panjang, kalau kalian atur persegi panjang bisa jadi lonjong. Iya kan? Dia bisa jadi lonjong, tergantung. Kalau kalian atur width dan height-nya salah, maka dia bentuk aslinya sudah berbeda. Tapi kalau persennya, dia tariknya kayak kita tarik perbesar ke samping, loh. Jadi dia besarnya simetris. Ini kita pakai persen saja. Nanti kalian bisa tes-tes di sini. Oke, sekarang coba kita jalankan. Nah, ini motor ada. Nah, bagaimana kalau ganti pixel tadi? Saya contohkan supaya kalian jangan bisa tahu perbedaannya. Width tinggi artinya hey. Nah, misalkan di sini saya tulis 40 px pixel, sebelah misalkan lebih panjang. Kan awalnya begini toh. Kita buat memanjang. Berarti misalkan 80 px. Nah, dia tidak simetris lagi toh. Jadi kita harus pakai yang persen. Jadi dia sesuai dengan gambar aslinya. Persen, namun persennya ini kalian bisa ganti. Bisa jadi kalau 100% terlalu besar, pakai 80% boleh. Jadi kita kurangi persennya. Tapi jadinya gini. Atau mau kasih kecil lagi, saya kasih misalkan 60%. Pilih di sini, pilih refresh. Nah, dia jadi lebih kecil. Tapi dia kecilnya itu simetris. Oke, sisi kiri sudah selesai ya. About me, photo of me ini tidak usah. Ini tentang saya, tentang kami ya. Selesai. Sekarang kita komunitas motor gede, gambar di atasnya sudah ada. Bagian ini kita bisa ganti beritanya. Sabar, ini tabel kita sudah ambil semua kah? Profil sudah? Udah ya. Kemudian ada buku tamu. Buku tamu ini untuk isi dia punya data kan. Ntar insertnya. Kita menambahkan berita dulu. Berita yang pertama. Judulnya apa? Mau judulnya apa? Kegiatan sosial apa? Touring ke? Oh, ini harus berarti ada daftar kegiatan. Bentar, kita buat satu-satu. Di sini buku tamu dulu. Nah, buku tamu ini berisi komentar-komentar. Ya kan? Jam berapa? Buku tamu berisi komentar, berarti kita harus buat dia punya form untuk input. Ya kan? Input, terus mau komentarnya ditampilkan di mana? Buku tamu, isi buku tamu dan lihat kok komentar. Begitu saja ya. Nah, berarti nanti kita pakai modal. Nah, kita buka di w3schools.com. Kemudian kita cari tutorial. Bootstrap yang 5 tadi. Kita di sini modal. Oke. Kita pakai yang Excellent full responsive scrolling. Bagaimana? Pakai large modal, pakai ini. Ya, putar. Nah, ini scriptnya kita ambil. Sabar. Di sini kan buku tamu sini 44 menit ya. Saya penggal dulu videonya.